Halo, apa kabar? Saya Rehman Abadi, Senior Research dan Analis di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Pada kesempatan ini saya akan ketengahkan laporan riset terbaru kami mengenai harga minyak di penghujung tahun 2015 ini. Ya, pada sekitar 3 pekan lalu, Bapak Niko Omer juga telah memberikan laporan video mengenai oil yang berisi tentang secara umum menunjukkan supply yang menurun, baik dari minyak batuan Amerika atau shale oil Amerika Serikat, lalu penurunan rig count dan juga ketatnya persoalan kredit di industri minyak Amerika Serikat. Dan yang disebutnya itu mengarah ke support untuk harga minyak. Nah, untuk kali ini yang saya akan bahas adalah mengenai fokus minyak di akhir tahun 2015 terkait dengan supply demand-nya. Mengenai isu supply demand di harga minyak, saya ketengahkan referensi laporan bulanan harga minyak OPEC yang baru dirilis 12 Oktober lalu. Jadi ini laporan untuk bulan Oktober. Yang pertama di sini menunjukkan tentang bagaimana demand dunia untuk harga minyak di tahun 2015 dan 2016. Yang pertama adalah 2015. Dari data-data ini yang kita perhatikan di sini adalah mengenai kondisi terakhir atau ini lebih bersifat forecast untuk 2015 di harga minyak, yaitu 92,86 juta barel per hari. Secara umum demand harga minyak ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya di 2014 dan juga relatif meningkat dari estimasi sebelumnya. Jadi kalau ditunjukkan di 2015 ini proyeksinya sekitar 92,86 juta barel per hari dibandingkan forecast 92,79 juta barel per hari. Yang berikut adalah forecast mengenai world demand minyak atau kebutuhan minyak dunia di tahun 2016 untuk forecast terakhir total adalah 94,11 juta barel per hari. Ini relatif lebih meningkat dibandingkan 2015 awal atau 2015 forecast 2015 dan juga lebih meningkat dari perkiraan. Jadi untuk forecast demand dunia untuk harga minyak dunia itu diperkirakan masih meningkat dibandingkan periode sebelumnya, relatif dari periode sebelumnya, dan juga lebih meningkat di atas forecast-nya. Yang berikutnya adalah supply minyak dunia atau produk yang terkait sama produksi minyak dunia. Di sini dibagi dua. Yang pertama non OPEC, jadi produksi dari negara-negara yang bukan anggota OPEC atau supply-nya. Di sini menunjukkan peningkatan dari sebelumnya, jadi supply juga meningkat dari sebelumnya 57,24 untuk 2015 ini dibandingkan forecast, akan tetapi ini lebih rendah atau lebih menurun. Jadi dibandingkan periode sebelumnya lebih meningkat, dibandingkan forecast untuk supply cenderung lebih turun. Yang berikutnya adalah supply dari OPEC atau produksi dari OPEC. Di sini menunjukkan kenaikan di sepanjang 2015 ini, bahkan terhitung dari 2014 juga mengalami kenaikan, dan juga terhitung dari 2013 masih mengalami kenaikan. Terakhir data September menunjukkan bahwa produksi minyak OPEC itu sekitar 31,571 juta barel per hari. Ini meningkat dibandingkan sebelumnya dan juga dibandingkan tahun 2014 dan juga 2013. Nah, pada bagian berikutnya adalah perbandingan suplai minyak dari dunia dan juga OPEC. Di sini tergambar dalam grafik yang kalau kita perhatikan di sini menunjukkan bahwa untuk OPEC sendiri produksinya cenderung stabil, itu di sekitar di bawah 32 juta barel per hari atau sekitar 31,5 juta barel per hari. Ini sudah tercatat stabil di antara area ini
sejak Juni. Nah, namun di sejak Juni itu juga untuk suplai minyak dunia itu relatif terkonsolidasi atau terkoreksi atau merosot. Jadi dari areal 95 di bulan Juni lalu merosot kini mendekati areal 94 juta barel per hari. Jadi untuk suplai dunia cenderung merosot, untuk suplai minyak OPEC masih relatif stabil. Nah, ini adalah bagian paling menarik dari laporan bulanan minyak OPEC. Di sini mengetengahkan forecast 2016. Nah, tadi kalau kita saksikan data-data supply demand untuk 2015, 2016 relatif meningkat semua. Jadi supply demand-nya meningkat, supply-nya juga relatif cenderung meningkat meskipun dibandingkan perkiraan, dibandingkan forecast-nya, forecast sebelumnya cenderung menurun untuk supply-nya. Nah, ini lebih jelas lagi kita perlu perhatikan dan ini mungkin bagian paling menarik dari laporan bulanan minyak OPEC ini mengenai forecast 2016. Di sini menunjukkan bahwa supply non OPEC untuk harga minyak di 2016 diperkirakan adalah 57,11 juta barel per hari dibandingkan forecast sebelumnya 57,24 juta barel per hari. Dan kalau kita selisihkan di sini terjadi penurunan minus 0,13 juta barel per hari. Dan ini cenderung positif untuk harga minyak, artinya mensupport harga minyak. Yang kedua, forecast 2016 untuk harga minyak untuk demand minyak dunia dari OPEC menunjukkan bahwa 30,82 juta barel per hari untuk perkiraan 2016 dibandingkan perkiraan sebelumnya 30,31 juta barel per hari. Dan ini menunjukkan peningkatan demand untuk forecastnya itu 0,51 juta barel per hari. Nah, berikutnya adalah supply OPEC di September 2015. Ini data jadi relatif cenderung aktualnya untuk September kemarin dari laporan minyak bulanan Oktober OPEC ini menunjukkan produksi OPEC atau supply OPEC di September 2015 itu 31,57 juta barel per hari. Ini meningkat dari 31,46 juta barel per hari di bulan Agustus sebelumnya. Jadi ada peningkatan supply atau produksi OPEC di September 2015 dan itu sebesar 0,11 juta barel per hari. Jadi ini cenderung berimbas negatif pada harga minyak. Nah, yang menariknya di sini adalah dari data-data ini kita bisa hitung excess supply atau surplus dari supply demand harga minyak dunia termasuk OPEC, khususnya OPEC. Di sini menunjukkan bahwa excess demand-nya itu saat ini berdasarkan data-data forecast tersebut 0,75 juta barel per hari dibandingkan 1,15 juta barel per hari sebelumnya dari forecast sebelumnya. Jadi dari data tersebut excess supply atau surplus supply demand harga minyak itu terjadi penurunan sebesar 0,4 juta barel per hari. Dan penurunan excess supply ini cenderung berimbas positif atau cenderung mendukung untuk kenaikan harga minyak dunia. Jadi dari data laporan bulanan OPEC tersebut, poinnya adalah kita peroleh excess supply atau surplus supply demand yang merosot 0,4 juta barel per hari. Nah, kedepannya untuk harga minyak dunia yang perlu kita perhatikan adalah fokus di sisa tahun 2015 ini, di mana sekarang kita memasuki kuartal keempat 2015. Ada beberapa event atau beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang bisa mempengaruhi harga minyak kedepannya. Yang pertama dari OPEC, ini adalah kita perlu perhatikan laporan bulanan minyak dari OPEC berikutnya. Jadi berikutnya menyisakan 2 laporan lagi. Itu sekitar tanggal 12 November 2015 untuk periode Novembernya dan untuk periode Desembernya sekitar 10 Desember 2015. Jika kedua data ini menunjukkan excess surplus atau
surplus yang merosot seperti tadi ditunjukkan, excess surplus yang merosot seperti tunjukkan laporan minyak bulanan Oktober OPEC. Ini mungkin kedua laporan ini bisa jadi faktor mempengaruhi harga minyak ke depannya. Jadi sekali lagi kita perlu perhatikan kedua laporan ini untuk melihat apakah excess surplusnya untuk harga minyak semakin turun terus atau tidak. Yang kedua adalah OPEC meeting 2015. Ini pada 4 Desember nanti. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah apakah akan ada langkah dari OPEC untuk terutama untuk produksi harga minyak yang saat ini masih dipertahankan di 30 juta barel per hari. Jika terjadi action dari OPEC, ini juga mungkin bisa mempengaruhi gerak harga minyak ke depannya. Ini dari OPEC. Yang kedua adalah dari Amerika Serikat terkait sama pergerakan dolar Amerika Serikat karena belakangan ini gerak harga minyak juga sangat dipengaruhi oleh gerak dolarnya. Jadi yang penting untuk dolar di akhir kuartal 2015 ini adalah FOMC meeting karena belakangan ini isunya cukup memuncak untuk penundaan kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah sidang moneter FOMC atau Dewan Kebijakan Moneter Bank Sentral Amerika Serikat pada 28 Oktober 2015 dan juga terakhir 2015 untuk FOMC meeting itu 16 Desember 2015. Jika tidak ada keputusan untuk kenaikan suku bunga seperti yang diisukan saat ini, kemungkinan ini bisa membatasi penguatan dolar atau mungkin bisa menekan dolar yang untuk harga minyak korelasinya mungkin bisa mensupport harga minyak ke depannya. Kalau tadi kita fokus pada fundamental, yang saat ini yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah untuk kondisi teknikal di mana kita bisa melihat bagaimana gerak harga minyak dunia khususnya di tahun 2015 ini sejak awal tahun hingga memasuki akhir tahun 2015 ini. Range yang besar dari kenaikan dari harga minyak ini adalah tekanan. Jadi dari 62.58 di 2015, 6258 level tertinggi menuju ke 37.75 level terendah sementara ini 2015. Nah, setelah itu geraknya cenderung terkonsolidasi rebound dan memasuki zona retracement. Jadi di sini ada retracement yang menghitung gerak balik potensi gerak balik harga minyak yang 2015 ini cenderung tertekan. Nah, gerak reboundnya ini sementara tertahan masih di sekitar level medium retracement ya, di sekitar 50.17. Dan ini juga mungkin dianggap pasar saat ini sebagai level psikologis yang perlu diperhatikan. Ini zona level 50. Nah, sementara fluktuasi dari gerak rebound ini arahnya selalu tertahan di level minimum retracement di sekitar 43.61. Jadi untuk kedepannya di harga minyak secara umum masih dalam zona rebound, masih dalam zona retracement yang mengarah pada rebound, dan ini mungkin fluktuasi bisa terbatas selama masih tertahan di atas minimum retracement 43.61 dan akselerasinya untuk rebound kemungkinan bisa meningkat jika memang kedepannya harga minyak bisa berhasil menembus atau bullish breakout dan ditutup di atas areal level 50. Untuk kedepannya jika skenario ini terjadi, yang perlu kita perhatikan adalah maksimum retracement-nya itu sekitar 53.09 atau bisa kita anggap di sekitar area 53. Kira-kira demikian untuk gambaran di kondisi harga ataupun kondisi teknikal dari harga minyak. Jadi sebagai kesimpulannya, yang pertama kita perlu memperhatikan laporan bulanan harga minyak dari OPEC, terutama untuk excess supply minyak yang laporan Oktobernya terus berkurang dan ini bisa menjadi pendukung untuk rebound harga minyak. Yang kedua, sejumlah event dari OPEC di sisa tahun ini dan juga FOMC meeting yang juga di sisa tahun ini perlu diperhatikan. Yang ketiga, harga minyak dunia, terutama untuk harga minyak crude oil WTI, saat ini masuk ke zona retracement dari tekanan di sepanjang 2015 ini. Dan ini bisa dapat terus terjaga
selama masih bertahan di atas zona support di sekitar level 43, dan juga masih potensial untuk terakselerasi rebound jika kenaikan bisa menembus ke atas level psikologis 50. Sekian dari saya saat ini, dan sampai jumpa di video komentari berikutnya.